Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore dari kota Cirebon. Saat ini saya sedang berada di stasiun Cirebon Perujakan. Dan pada sore hari ini saya akan pulang menuju ke kota Semarang, naik kereta api Kertajaya dari stasiun Cirebon Perujakan ini menuju ke stasiun Semarang Poncol. Nah, kereta api Kertajaya merupakan salah satu kereta api dengan rangkaian panjang ya. Jadi untuk jumlah kereta atau jumlah gerbongnya itu mencapai 16 kereta atau 16 gerbong. Jadi termasuk salah satu kereta api dengan rangkaian terpanjang yang ada di Indonesia saat ini ya. Nah, untuk kereta api Kertajaya itu akan dijadwalkan berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan itu sekitar pukul 17:48 menit ya. Dan saat ini kurang lebih masih setengah 5 sore. Jadi ya kurang lebih masih ada waktu 1 jam lebih di stasiun Cirebon Perujakan ini ya. Baik semuanya, saat ini saya sedang berada di depan dari tempat pemeriksaan tiket di stasiun Cirebon Perujakan ya. Jadi untuk tempat pemeriksaan tiketnya itu ada di sebelah sini ya. Dan karena di stasiun Cirebon Perujakan ini belum tersedia fitur face recognition, maka kalian harus menunjukkan tiket baik itu melalui HP ataupun cetak fisik, dan juga kartu tanda pengenal seperti KTP ataupun SIM ataupun kartu tanda pengenal yang lainnya ya. Nah, lalu di atas sebelah sana, nah itu ada informasi tentang keberangkatan kereta api di stasiun Cirebon Perujakan. Dan di situ juga tertera kereta api Kertajaya akan berangkat pada pukul 17:48 dengan tujuan akhir di stasiun Surabaya Pasar Turi, dan nanti akan masuk di jalur 4 stasiun Cirebon Perujakan. Selain itu ada juga kereta api Brantas, Tegal Bahari, Progo, dan juga Matarmaja. Seperti itu ya. Oke semuanya, saat ini saya sudah berada di dalam stasiun Cirebon Perujakan. Dan saya akan menunggu kedatangan kereta api Kertajaya dari arah Pasar Senen ya, atau dari arah sana. Nanti akan masuk di jalur 4 stasiun Cirebon Perujakan. Jalur 4 itu ada di sebelah sana ya, di peron sebelah sana. Nah, ini ada kereta api barang yang akan melintas. Tadi infonya seperti itu ya. Jadi kita akan rekam kereta api barangnya terlebih dahulu dari sini ya. Oke semuanya, saat ini saya sudah berada di peron antara jalur 3 dan juga jalur 4. Nah, ini kereta api yang baru saja datang atau akan masuk di stasiun Cirebon Perujakan merupakan kereta api Kertajaya yang akan saya naiki menuju ke stasiun Semarang Poncol ya. Dan saya nanti akan duduk di kereta premium 14 atau kereta premium paling belakang. Terima kasih.
Dan ya, kereta premium 14 tidak mendapatkan peron ya. Jadi saya harus menyusuri beberapa kereta terlebih dahulu ya. Nah, kurang lebih interiornya seperti ini ya. Saya akan jalan menuju ke kereta premium 14 terlebih dahulu. Ini dia peta rute perjalanan dari kereta api Kertajaya. Kereta api Kertajaya berangkat dari stasiun Pasar Senen. Entah berhenti di Jatinegara atau tidak, saya kurang tahu ya. Jatinegara, Bekasi, Cikarang, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon Perujakan, Brebes, Tegal, Pekalongan, Weleri, dan di stasiun Weleri nanti kita akan disusul oleh kereta api Brawijaya kalau tidak salah ya. Lalu Semarang Poncol sebagai tujuan saya dalam perjalanan ini, Ngrombo, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Kurang lebih seperti ini untuk peta rute perjalanan dari kereta api Kertajaya. Kereta api Kertajaya diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan tepat pada pukul 17:48 menit. Nah, ini mumpung dekat dengan toilet, jadi sekalian kita lihat toiletnya ya. Jadi untuk kereta api Kertajaya ini kan menggunakan rangkaian stainless steel generasi pertama ya. Nah, kalau di rangkaian stainless steel seperti ini, untuk toiletnya itu hanya berada di salah satu sisi kereta atau salah satu sisi gerbongnya saja ya. Jadi untuk kereta ekonomi premium 14 hari ini itu untuk toiletnya ini berada di sisi belakang kereta atau di sisi belakang gerbong ya. Jadi di sebelah sini, di sebelah kiri saya ini ada toilet pria dengan list warna biru seperti ini. Lalu di sebelah kanan saya ini ada toilet wanita dengan list ungu pink seperti itu ya. Dan juga ini ada tulisannya toilet wanita seperti ini. Dan juga yang pria juga ada seperti ini ya, toilet pria. Mari kita masuk sekalian ya. Oke. Nah, kalau di kereta premium seperti ini atau di kereta ekonomi stainless steel generasi yang pertama, itu untuk penguncinya ada dua, yaitu di sebelah sini dan juga di tengah-tengah sini. Jadi pastikan kalian mengunci keduanya ya, seperti itu. Nah, lalu untuk ruangannya atau luas dari toiletnya ini sebenarnya nggak terlalu luas ya, karena ketika masuk kita langsung dihadapkan oleh kloset jongkok seperti ini. Jadi ini untuk yang toilet laki-laki ini klosetnya jongkok seperti ini ya. Lalu di sebelah sini ada wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ini matinya gimana ini? Apa mati sendiri ya? Ya, kayaknya mati sendiri nih. Oh iya, ini semakin mengecil ya airnya. Nah, mati sendiri ternyata. Lalu di bawah sini ini ada tempat sampah. Di sini ada jet shower untuk cebokan. Airnya juga mengalir dengan normal. Di sebelah sini juga ada tombol flush untuk membilas. Di sini juga ada tabung sabun. Di sebelah sini ini juga tersedia kaca yang ukurannya lumayan besar seperti itu. Di sini juga ada gambar, nah cowok seperti ini ya, karena memang toiletnya ini dikhususkan untuk laki-laki. Di sebelah sini ada pegangan. Di sini ada tisu gulung. Lalu di sini ada gantungan untuk menggantung pakaian atau celana kalian ya. Di atas ini tersedia pengharum ruangan. Dan di sebelah sini juga tersedia ventilasi yang bisa dibuka tutup seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini untuk toilet laki-laki di kereta premium kereta api Kertajaya ya. Nah, ini untuk yang toilet wanita ya.
Jadi untuk yang toilet wanita ini menggunakan kloset duduk ya, berbeda dengan yang toilet laki-laki tadi itu menggunakan kloset jongkok. Jadi untuk fasilitasnya kurang lebih sama aja. Di sini ada wastafel, lalu di sana ada jet shower, di bawah sana ada tempat sampah, lalu ada pegangan, ada tabung sabunnya di sana. Ini tisu gulung, ada ventilasi, ini ventilasinya terbuka, dan di sana juga ada tombol flush untuk membilas. Dan yang membedakan hanyalah tipe klosetnya saja ya. Kalau yang laki-laki menggunakan kloset jongkok, kalau yang perempuan ini menggunakan kloset duduk seperti ini. Perjalanan kereta api Kertajaya kini telah sampai di stasiun Brebes. Untuk stasiun Brebes ada di depan sana ya, dan peronnya pun mentoknya di sana. Ini untuk kereta ekonomi premium 14. Ini saya sudah di pintu bagian depan ya. Ini tidak mendapatkan peron, jadi ini langsung terjun bebas ke bawah ya. Alias ini jaraknya cukup jauh dari tanah ya. Nah, untuk premium di depan saya atau premium 13 ini juga tidak mendapatkan peron. Sepertinya yang mendapatkan peron ini kereta premium 13 yang pintu bagian depan ya. Untuk yang pintu bagian belakang ini juga tidak mendapatkan peron. Jadi ya ini memang kurang panjang ya peronnya ya. Karena memang ini kan kereta api Kertajaya kan merupakan salah satu kereta api terpanjang yang beroperasi di Indonesia hingga saat ini ya, seperti itu. Dan setelah dari stasiun Brebes ini kita akan berhenti lagi di stasiun Tegal. Kita nanti lihat apakah di stasiun Tegal premium 14 ini akan mendapatkan peron atau tidak, seperti itu. Kita tunggu keberangkatan kereta api Kertajaya dari stasiun Brebes. Perjalanan kereta api Kertajaya kini telah sampai di stasiun Tegal, dan saya tadi maju ke arah premium 10 ya. Dan kalau saya lihat dari sini untuk premium 14 itu juga mendapatkan peron. Karena jalur 1 stasiun Tegal itu peronnya sangat-sangat panjang ya. Jadi bisa menampung kereta api dengan rangkaian panjang seperti itu. Kereta api Kertajaya berangkat dari stasiun Tegal pukul 18:53. Baik semuanya, seperti inilah untuk bentuk interior dari kereta premium pada kereta api Kertajaya. Khususnya ini di kereta premium 14 tempat saya duduk ya. Jadi untuk kereta premium 14 ini letaknya berada di ujung paling belakang. Kalau dari arah Jakarta ke Surabaya ya, kalau dari Surabaya ke arah Jakarta itu di paling belakang sepertinya itu ada pembangkit ya, jadi tidak di paling belakang banget. Tapi kalau dari Jakarta ke Surabaya itu kereta premium 14 benar-benar di paling belakang, alias di belakang kereta premium 14 itu tidak ada apa-apa lagi. Nah, jadi untuk interiornya seperti ini. Jadi untuk kereta api Kertajaya ini menggunakan kereta premium stainless steel generasi yang pertama. Dalam satu kereta atau satu gerbongnya ini mampu menampung 80 tempat duduk atau 80 orang dengan konfigurasi kursi 2 di sebelah kiri dan juga 2 di sebelah kanan. Dan untuk kursi yang berhadap-hadapan itu nomor 10 dan juga nomor 11 ya. Jadi untuk yang kursi yang berhadapan-hadapan itu di tengah-tengah sana itu kursinya nomor 10 ABCD dan juga 11 ABCD. Lalu untuk penempatan kursinya ini 40 kursi itu akan berjalan maju
dan 40 kursi sisanya itu akan berjalan mundur. Jadi setengah kapasitas itu akan berjalan maju dan setengah kapasitas sisanya itu akan berjalan mundur, seperti itu. Dan itu tidak bisa diprediksi mana kursi yang maju, mana kursi yang mundur ya, seperti itu. Dan kebetulan saya duduk di kursi nomor 15B atau nomor besar. Ini kebetulan mendapatkan maju ya, dan itu tidak sengaja karena memang tidak ada triknya, seperti itu. Nah, untuk fasilitas lainnya di atas tengah-tengah sini ini ada televisi yang menggantung seperti ini. Lalu di atas kursi tiap penumpang ini juga tersedia rak bagasi. Nah, rak bagasi seperti itu yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan koper, tas, oleh-oleh ataupun yang lainnya ya, seperti itu. Dan juga di tengah-tengah juga tersedia lampu utama seperti ini berwarna putih ya. Nah, untuk kursi yang tidak mendapatkan jendela atau mendapatkan jendela sedikit itu ada di ujung-ujung kereta atau ujung-ujung gerbong, yaitu nomor 1 ABCD dan juga nomor 20 ABCD. Untuk contohnya seperti ini ya. Nah, ini untuk kursi nomor 20C dan juga 20D. Untuk jendelanya hanya mendapatkan sedikit di sebelah sini saja ya. Nah, sebelah sini saja. Sisanya ya mendapatkan tembok seperti ini. Nah, seperti ini untuk kurang lebih untuk interior dari kereta api Kertajaya kelas premium. Untuk ruang kaki atau legroom pada kereta api Kertajaya kelas premium ini menurut saya cukup lega ya. Dengan tinggi saya yang kurang lebih 168 cm, ini masih bisa leluasa untuk selonjoran seperti ini ya. Lalu di depan kursi penumpang ini ada kantong seperti ini yang bisa kita gunakan untuk menaruh barang-barang bawaan kita seperti jajan ataupun barang-barang kecil lainnya. Lalu di sini, wah, ada dua ternyata. Di sini ada kantong untuk mengumpulkan sampah ya, dan berbentuk kertas seperti ini. Biasanya kan ini berbentuknya plastik ya, ini sudah menggunakan kertas, namun di beberapa kereta juga masih menggunakan plastik seperti itu. Namun ini sudah menggunakan kertas seperti ini, dan mendapatkan dua malah. Atau ini mungkin punya sebelah ya. Bentar. Nah, ini ada kok. Nah, ini ada sendiri. Jadi ya memang ini ada dua di sini. Nah, mungkin dikasih lagi atau gimana, saya kurang paham ya. Jadi bentuknya kertas seperti ini, tentu saja ini lebih ramah lingkungan seperti itu ya. Lalu di sebelah sini ini ada meja kecil yang bisa kita gunakan untuk menaruh botol ataupun barang-barang kecil lainnya. Lalu ketika misal kalian mengisi daya HP kalian, HP-nya bisa ditaruh di atas ini, dan di bawahnya, nah ini dia, ada dua buah stop kontak yang bisa untuk mengisi daya HP, laptop ataupun tablet sesuai arahan yang ada di bawah ini. Nah, sesuai arahan itu ya, telepon seluler, laptop dan juga tablet. Jadi jangan aneh-aneh, jangan berlebihan seperti membawa Magicom, itu kan tidak perlu ya. Lalu di sebelah sini, nah ini ada armrest yang tujuannya salah satunya adalah memisahkan penumpang satu dengan penumpang yang lainnya. Jadi ketika kalian misal bepergian sendirian dan kalian tidak kenal dengan yang ada di sebelah kalian, maka armrest ini bisa menjadi salah satu tujuan atau fungsi dari hal tersebut ya. Lalu di bawah armrest ini, nah ini ada jack audio. Ini harusnya ada dua di bawah sini, di sini dan juga di atas sini ya. Namun yang bawah ini sepertinya udah rusak ya, udah bolong seperti ini, udah nggak ada ininya kayak gini. Nah, ini fungsinya untuk mendengarkan audio yang ada di televisi ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mendengarkan audio yang ada di televisi ini, itu kalian bisa menggunakan headset kalian, lalu bisa dicolokkan ke sini ya. Kita kembalikan lagi.
Lalu di sebelah sana, nah ini ada gantungan yang bisa kalian gunakan untuk menggantung jaket ataupun barang bawaan yang lainnya ya, seperti itu. Oh ya, untuk AC-nya ini merupakan tipe AC sentral ya. Jadi AC-nya ini ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini AC-nya di tengah-tengah seperti ini ya. Dan terkadang itu AC-nya berdengungnya cukup kencang ya. Tapi ya tidak terlalu mengganggu sih sebenarnya. Lalu di sebelah sini juga tersedia tirai seperti ini. Nah, jadi tirai ini untuk menutupnya tinggal ditarik saja ke bawah seperti biasa, ditarik saja seperti ini. Ini saya angkat lagi ya. Jadi kalau misal kalian ingin menutupnya tinggal ditarik saja seperti biasa. Nah, ditarik seperti ini. Lalu untuk membukanya itu ditarik sedikit ke bawah lalu dilepaskan saja begitu. Jadi seperti ini. Nah, ditarik sedikit ke bawah nanti dia akan naik sendiri seperti ini ya. Jadi jangan dipaksa untuk langsung ke atas gitu, jangan. Jadi harus ditarik ke bawah dulu, nanti akan ke atas sendiri ya, seperti itu. Lalu oh iya sebentar, karena ini merupakan kereta premium ya. Nah, di sebelah sini ini juga tersedia tuas untuk reclining seatnya. Jadi ketika kalian mengangkat tuas ini, nah tuasnya kalian angkat, lalu sandaran punggungnya didorong ke belakang, maka ini kursinya bisa agak direbahkan sedikit ya, seperti itu ya. Meskipun tidak terlalu banyak seperti kereta eksekutif ya, tapi ya lumayan lah ya, bisa agak direbahkan gitu. Jadi tidak duduk yang tegak-tegak banget ya. Perjalanan kereta api Kertajaya kini telah sampai di stasiun Pekalongan. Kereta api Kertajaya masuk di jalur 3 stasiun Pekalongan, dan kereta api yang ada di jalur 1 stasiun Pekalongan atau yang masih berjalan ini tadi kalau dari pengumuman stasiun Pekalongan ini merupakan kereta api Kamandaka dari stasiun Semarang Tawang, tujuan akhir stasiun Purwokerto. Untuk kereta api Kamandaka ini melayani kelas ekonomi new generation modifikasi ya. Dan juga kelas eksekutif. Eksekutifnya berarti di belakang sana ya. Berangkat dari stasiun Pekalongan pukul 19:44, meninggalkan kereta api Kamandaka yang masih berada di jalur 1 stasiun stasiun Pekalongan. Perjalanan kereta api Kertajaya kini telah sampai di stasiun Weleri. Di sebelah kiri saya ini merupakan kereta premium 14. Dan ternyata peron dari stasiun Weleri itu ke belakang sana, ke arah sana itu masih panjang. Ini kan kereta premium 14 ya. Ini masih sisa banyak sampai sana. Di stasiun Weleri ini kereta api Kertajaya dijadwalkan akan disusul oleh kereta api Brawijaya dari stasiun Gambir tujuan stasiun Malang ya. Jadi untuk jadwal singgah di stasiun Weleri ini untuk kereta api Kertajaya itu selama kurang lebih 17 menit. Terhitung dari pukul 20:22 hingga pukul 20:39 menit ya. Nah, kita akan tunggu untuk kereta api Brawijaya melintas langsung dari arah sana menuju ke tujuan akhirnya di stasiun Malang. Dari kejauhan sudah terlihat sorot lampu.
kereta api Brawijaya sudah berhasil menyusul kereta api Kertajaya di stasiun Weleri. Jalur 3 stasiun Weleri, masuk kereta api Jayabaya dari stasiun Malang. Tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kereta api Kertajaya diberangkatkan kembali dari stasiun Weleri tepat pada pukul 20:39. Di sebelah kanan atau di jalur 3 stasiun Weleri masih tersedia kereta api Jayabaya, dan kemungkinan juga sebentar lagi akan diberangkatkan dari stasiun Weleri. Pada pukul 21 kereta api Kertajaya kini telah sampai di stasiun Semarang Poncol sebagai tujuan saya dalam perjalanan kali ini ya. Oke, kereta api Kertajaya masuk di jalur 3 stasiun Semarang Poncol ya. Dan memang kereta api dengan rangkaian panjang yang masuk di stasiun Semarang Poncol memang biasanya dimasukkan atau memang masuk di jalur 3 stasiun Semarang Poncol, karena memang mungkin peronnya yang paling panjang daripada yang lain lah ya, seperti itu ya. Dan untuk penumpang yang turun di stasiun Semarang Poncol ternyata cukup banyak ya. Nah, ini dia. Cukup banyak penumpang yang turun di stasiun Semarang Poncol ini. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya dari stasiun Cirebon Perujakan hingga ke stasiun Semarang Poncol ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Semarang Poncol. Oke, terima kasih yang sudah bersedia menonton video ini. Jangan lupa